Halo Sobat Statistik, kembali lagi di podcast Talk, Statistik Talk. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nabila Nur Syabani dari staf bidang pendidikan dan pelatihan HMP Statistika FMIPA UNM tahun 2024. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang juga mahasiswa dari jurusan Statistika dan alumni jurusan Statistika. Yang dimana pada tahun 2023 kemarin mereka satu tim berhasil lolos menjadi finalis Satria Data dan berhasil meraih Best Creativity di ajang kompetisi Satria Data 2023. Yang tim mereka ini dibimbing langsung oleh dosen statistika yaitu Bapak Bobi Purwanto SPD MSI. Mungkin bisa perkenalan dulu Kak. Oke, jadi terima kasih atas undangannya teman-teman dari HMP Statistika FMIPA UNM tahun 2024. Ini sepertinya pertama kali saya untuk diundang ke acara-acara seperti ini. Dan ini merupakan suatu kehormatan juga bagi tim kami bisa dipercayakan untuk menghadiri sharing-sharing lah seperti ini. Jadi semoga yang bisa kami sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman penonton terutama di HMP Statistika FMIPA UNM. Jadi perkenalkan saya Ajiriansah. Jadi di tim Satria Data ini namanya tim Epsilon ya teman-teman. Tim Epsilon ini beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Ajiriansah sebagai ketua. Apalagi yang mau diketahui dari saya semester 8 ya sekarang di jurusan di Prodi Statistika FMIPA UNM dan sementara sedang menyelesaikan tugas akhir sih. Baik Kak, mungkin bisa perkenalan Kak. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami hari ini. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf kepada teman-teman pengurus harian HMP Statistika FMIPA UNM karena pada hari ini belum sempat bergabung di lokasi secara langsung untuk melaksanakan podcast hari ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Andi Sulkena Haris, merupakan alumni Statistika FMIPA UNM angkatan 2020 dan kegiatan saya saat ini saya aktif sebagai freelance pada bidang desain grafis. Terima kasih. Oke, baik Kak, mungkin pertama sebelum kita masuk intinya, mungkin bisa tahu kabarnya Kak, apa kesibukannya sekarang? Ya, oke. Alhamdulillah kabar saya baik. Saya tidak tahu nih teman saya yang sudah di Bone ya. Semoga baik juga dan saya rasa silaturahmi tim ini pun masih jalan ya. Dan saya harap kita semua di sini sehat-sehat dalam keadaan sehat walafiat. Kalau saya sekarang ini sedang sibuk untuk menyelesaikan studi saya karena sudah semester tua lah istilahnya kan sudah masuk semester 8 ya. Jadi saya sedang menyusun skripsi. Mungkin beberapa bulan lagi bisa diselesaikan. Selain itu juga saya kadang aktif di beberapa kegiatan dan juga beberapa jasa analisis data dan menjadi talent di situ. Itu mungkin beberapa kesibukan akhir-akhir ini yang saya jalani ya seperti itu. Baik Kak. Kalau dari Kak Sulfi sendiri, bagaimana kabarnya Kak dan apa kesibukannya sekarang? Oke. Jadi adapun kesibukan saya untuk saat ini semenjak lulus di bulan Desember kemarin, saat ini saya aktif sebagai freelance pada bidang desain grafis karena kebetulan hobi saya ada di situ dan saat ini juga saya aktif sebagai job seeker karena kebetulan saat ini banyak sebenarnya lowongan yang terbuka, akan tetapi saya sedang memperjuangkan cita-cita yang diimpikan oleh orang tua saya. Jadi saat ini saya hanya sibuk, tidak banyak ya kesibukannya, tetapi saya sedang belajar dan berjuang untuk mengabulkan impian dari orang tua saya. Seperti itu.
seperti itu. Ya, baik. Semoga Ya, kesibukan-kesibukan ya cita-citanya bisa Kakak bisa tercapai ya. tercapai dan dilancarkan segala urusannya ya, Kak. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih teknik membuat infografis yang baik dan menarik agar bisa meraih juara di kompetisi infografis. Nah, mungkin pertama-tama nih Kak, apa sih yang memotivasi Kakak untuk ikut di lomba infografis? Saya dulu ya. Iya, mungkin bisa Kak jadi dulu. Ya, ini sebenarnya menarik ya. Jadi kalau kita bahas versi panjangnya dulu mungkin ya. Jadi sebenarnya banyak sekali motivasi yang yang mendasar dari kami khususnya tim Epsilon kemarin pada tahun 2023 yang melatar belakangnya untuk kami ikut di kompetisi-kompetisi. Sebetulnya sebelum kami ikut di Satria Data, kami ikut juga di beberapa kompetisi sebelumnya dan belum berhasil ya. Di Satria Data baru 2023 baru berhasil. Motivasi utama sebenarnya yang menjadi yang melatar belakang kami adalah keinginan untuk meningkatkan nama baik prodi ya. Jadi kami sangat ingin mengharumkan nama prodi statistika UNM itu di tingkat nasional dan alhamdulillah kemarin hal itu bisa menjadi hal yang bisa dikabulkan lah seperti itu. Dan dari kegiatan itu pula tentunya kita bisa saling mengenal antara satu sama lain di mahasiswa seluruh Indonesia. Itu motivasi yang juga menjadi motivasi terbesar bagi kami, ingin mengenal lebih jauh dan juga ingin mengenal lebih banyak orang, baik itu di statistika UNM, di statistika Unhas, di statistika IPB bahkan, dan intinya seluruh mahasiswa Indonesia. Kira-kira Recording in progress. Iya. Jadi bisa dibilang dari lomba kemarin Kakak sudah punya beberapa kenalan ya Kak? Alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan sebelumnya kita punya teman-teman lah seperti itu. Kalau dari Kak Sulfi sendiri, apa yang memotivasi Kakak untuk ikut lomba infografis Kak? Baik secara pribadi sendiri, sebagai mahasiswa statistika pada saat itu yang memotivasi saya kenapa ikut lomba infografis itu karena di sini saya berminat untuk bagaimana caranya kita dapat menggabungkan keahlian analisis statistik yang kita miliki sebagai mahasiswa statistika dengan kreativitas visual untuk menyampaikan informasi secara efektif kepada orang lain. Nah, di sini saya melihat potensi pada infografis itu sendiri untuk menyederhanakan data-data yang kompleks menjadi tampilan visual yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Nah, secara pribadi itu sendiri itulah yang memotivasi saya. Sedangkan yang memotivasi saya untuk ikut pada lomba Satria Data kemarin itu sebenarnya saya direkrut oleh teman-teman yang bagaimana cara membuat desain grafis atau infografis yang baik dan benar. Nah, disitulah saya melihat peluang di mana melalui lomba infografis ini saya bisa belajar dan mengembangkan minat saya terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan visualisasi data. Dan selebihnya tadi telah dijelaskan oleh Ajriansyah, yaitu kami ingin mengharumkan nama prodi kita karena dari tahun-tahun sebelumnya kami sudah berjuang dan berusaha untuk lolos ke tahap final, akan tetapi rezekinya hanya di tahun kemarin seperti itu. Nah, baik. Seperti yang kita ketahui, lomba infografis ini sering kita jumpai di media sosial seperti Instagram, banyak ya, dan mungkin ada beberapa pemula dari kita yang mungkin masih kesulitan Kak untuk membuat infografis. Mungkin bisa diberikan kiat-kiat langkah awal apa sih yang harus dilakukan untuk membuat infografis serta apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat infografis itu sendiri. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Sulfi terlebih dahulu. Terkait dengan pembuatan infografis itu sendiri, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah menentukan tema yang akan kita angkat. Nah, biasanya dalam lomba-lomba infografis itu telah disediakan beberapa tema. Nah, di situ kita akan disuruh untuk memilih tema-tema yang menurut kita
menarik, dan sesuai dengan bidangnya kita. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mulai untuk melakukan riset dan menyusun judul-judul yang kiranya teman-teman akan gunakan. Nah, setelah itu teman-teman bisa mulai untuk menyajikan materi atau data yang akan kalian sajikan ke dalam infografis. Nah, biasanya untuk penyajian materi ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Ajriansyah, dan untuk pembuatan infografisnya itu sendiri, setelah mengetahui tema yang akan teman-teman angkat, teman-teman bisa mulai memilih palet warna yang akan digunakan, karena palet warna ini juga merupakan hal yang penting yang akan menunjang tampilan visual dari infografisnya teman-teman. Nah, dalam pemilihan palet warna ini usahakan sesuai atau terkait dengan tema yang teman-teman angkat. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mulai untuk melakukan desain judul dari infografis. Nah, usahakan teman-teman dalam membuat judul itu diusahakan lebih sederhana dan tetap menjelaskan isi dari infografisnya teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mempelajari terkait dengan penataan layout dalam menyajikan infografisnya teman-teman. Karena infografis itu harusnya terstruktur dari awal hingga akhir agar informasinya itu tersampaikan dengan baik. Kemudian teman-teman juga bisa mencari referensi-referensi terkait dengan tema yang kalian angkat, dan terkait dengan penggunaan grafik dan diagramnya itu sendiri, teman-teman bisa menyesuaikan dengan isi dari materi yang akan kalian sajikan. Seperti itu. Ya baik, terima kasih Kak Sulfi. Mungkin ada tambahan dari Kak Ajriansyah? Ya, sudah banyak sebenarnya yang disampaikan oleh saudari Sulfi tadi. Secara teknis memang betul seperti itu, harus sangat memperhatikan tampilannya terutama, karena infografis ini tidak hanya informasi yang disampaikan, tetapi bagaimana kita menyampaikan informasinya juga perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya bagus dalam isinya, tapi juga bagus dalam visualnya. Kira-kira seperti itu. Untuk langkah awal sendiri sebetulnya yang paling awal itu adalah dari pembentukan timnya dulu. Dari pembentukan timnya itu, kita dalam membentuk tim infografis biasanya di lomba-lomba itu terdiri dari 2 atau 3 orang sekaligus. Yang kita perlu adalah di anggota tim itu tidak perlu semuanya pintar analisis data, tapi di tim infografis itu harus masing-masing punya kemampuan tersendiri, kemampuan khusus atau spesialisnya di mana. Misalnya ada satu orang yang memang bertugas sebagai pembuat kontennya. Dalam hal ini nanti dia akan melakukan analisis datanya. Kemudian ada juga yang spesialisnya melakukan desain. Seperti kalau di tim kami ini adalah Sulfi sendiri, dan ada yang bisa melakukan istilahnya kajian literatur yang dengan baik dan detail, sehingga bisa mendapatkan informasi yang memang sangat berguna untuk isi infografisnya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita mendapatkan tim, usahakan juga carilah tim yang memang antara si pembuat desain grafis ini dengan teman lainnya itu adalah orang yang bisa memberikan feedback atau bahasa zaman sekarangnya sefrekuensi lah ya. Sefrekuensi. Usahakan bisa sefrekuensi, karena isi yang dibuat oleh si anggota tim yang membuat konten tadi itu harus ditransformasikan menjadi desain yang sangat ideal menurut tim itu sendiri. Kemudian selain dari anggota tim juga harus diperhatikan, atau orang-orangnya nanti, istilahnya apa ya, kita pilih-pilih teman ya. Kalau dibilang kita pilih-pilih teman dalam membentuk tim, ya oke, tentu saja kita benar-benar memilih teman untuk membentuk tim, tapi bukan berarti kita tidak berteman dengan orang lain ya, seperti itu. Kita memilih-milih teman agar bisa memang satu frekuensi, biar nanti karya yang memang kita mau buat atau ide utamanya itu bisa tervisualisasikan dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah si pembuat konten ini harus membuat
isi infografisnya itu seperti cerita, Jadi usahakan jangan sampai ada informasi yang terlewat ya. Misalnya dari latar belakangnya, usahakan di awal-awal infografisnya atau di bagian awal infografisnya itu ada yang melatar belakanginya. Jadi tidak sembarangan orang membuat kontennya, misalnya membuat grafik batang, membuat grafik garis ya. Tapi harus ada yang melatar belakangi terlebih dahulu. Harus ada yang melatar belakangi, dan di konten tersebut pula itu usahakan penyajian informasinya itu adalah informasi yang sifatnya visual tapi bisa bercerita sendiri. Kita bisa biasanya melihat ada gambar yang bisa bercerita sendiri tanpa kita memberikan kata-kata di bawahnya atau tanpa memberikan caption di bawahnya. Dari gambar itu sendiri kita bisa merasakan, oh ternyata ini yang ingin disampaikan informasinya. Itu sebenarnya yang perlu diperhatikan juga ketika membuat konten dari infografis itu sendiri. Kemudian ini langkah awal saja ya. Ada tips sebenarnya dari tim kami khusus untuk Satira Data ya teman-teman. Jadi khusus untuk Satira Data ini karena sistemnya kami sudah tahu dia diberikan tema dan pilihan data-data tertentu. Kita harus merembukan dulu, oh ternyata kita harus memilih data ini. Nanti dari data ini kita harus pikirkan ke depannya, kira-kira dari data ini apa sih yang bisa kita sajikan dan apa sih informasi sebanyak mungkin yang akan kita dapatkan dari data sedikit. Biasanya datanya yang dikasih itu data sedikit sekali, tapi bisa kita eksplorasi lebih banyak dengan cara mencari data tambahan di luar sumbernya seperti itu. Dan juga ya analisis yang digunakan nanti jangan yang biasa ya, usahakan yang anti mainstream dan memberikan informasi yang sangat banyak walaupun tidak terlalu banyak kata-kata, tapi si gambar itu bisa menjelaskan informasinya. Itu sih yang paling penting menurut saya. Jadi kalau kakak sendiri berperan sebagai apa nih di timnya kakak? Kalau di tim saya sebenarnya sama Sri ya, Sri Sulastri. Jadi ada satu orang itu sebenarnya motivator itu Sri Sulastri. Dia yang mendirikan tim ini. Kami berdua bertugas mencari data, kemudian mengumpulkan data dan studi literatur dan membuat kontennya atau melakukan analisis datanya. Kalau untuk Sulfi mungkin ya bisa dijelaskan sendiri ya. Nah, kalau Kak Sulfi sendiri berperan sebagai apa di timnya, Kak? Jadi sendiri di tim saya kemarin itu saya berperan sebagai tim penyaji atau pembuat infografisnya itu sendiri. Dan sekali juga kadang saya membantu Ajrian dan satu anggota lainnya untuk menyajikan informasi. Tetapi saya lebih prefer ke pembuat infografisnya itu sendiri. Ya, baik. Jadi bisa dibilang Kak Sulfi ini yang mendesain infografisnya ya, Kak? Gitu. Ya, seperti itu. Baik, saya penasaran Kak, bagaimana pemilihan idenya Kak untuk seperti apa modelnya ini infografisnya nanti? Jadi untuk pemilihan idenya itu sendiri, sebenarnya ide itu biasa muncul ketika kita melihat banyak referensi. Jadi yang dibutuhkan sebenarnya itu adalah bagaimana caranya kita bisa kreativitas. Nah, teman-teman bisa memperbanyak referensi teman-teman dan juga bisa melihat referensi di saya sebelum referensi di Instagram, khususnya pada akun-akun yang menyediakan event infografis. Saya mulai untuk melakukan atau menerapkan konsep amati, tiru, dan modifikasi. Jadi, beberapa yang menurut saya menarik itu saya kumpulkan, kemudian saya lakukan karena desain dan temanya sendiri itu bisa teman-teman sesuaikan dengan tema yang teman-teman angkat dan bisa menyesuaikan penggunaan warna atau elemen pendukung lainnya. Dan yang bisa teman-teman
lakukan modifikasi dari infografis yang menjadi referensinya teman-teman itu dari segi penataan layoutnya, penempatan elemen-elemen pendukungnya, atau bisa juga pada hal-hal yang berkaitan dengan desain judul dan pemilihan grafik dan elemen-elemen visual lainnya. Seperti itu. Baik Kak, kalau dalam menyusun infografis itu sendiri, menurut Kakak infografis itu akan menarik apabila disajikan dalam bentuk visual, grafik atau banyak tulisannya Kak? Jadi infografis itu adalah tentang bagaimana kita menampilkan data, bukan menceritakan data. Jadi infografis yang menarik itu biasanya memadukan elemen visual dengan tulisan. Nah, di mana tulisan itu sendiri bertujuan untuk mendukung tampilan visual yang kita gunakan. Nah, jika informasi itu bisa ditampilkan secara visual, itu lebih baik dibandingkan dengan ditampilkan secara tulisan. Namun, setiap elemen atau penggunaan media visual itu sebaiknya teman-teman cantumkan sedikit penjelasan terkait dengan penggunaan elemen tersebut, karena biasanya pembaca itu kurang memahami jika hanya ditampilkan dalam bentuk visual, tetapi juga mereka membutuhkan pengantar-pengantar seperti yang ditampilkan menggunakan tulisan-tulisan seperti itu. Nah, baik, dalam infografis sendiri kan kita juga butuh data. Ya. Nah, biasanya Kakak ini dapat data dari sumber apa, Kak? Maksudnya sumber data yang baik untuk dimasukkan ke dalam infografis. Infografisnya ya. Dan kan kita juga ini dari jurusan statistika ya, Kak. Tentunya kita pasti pakai metode statistika. Ya, betul. Ya. Menurut Kakak metode statistika yang paling baik untuk dicantumkan di infografis itu seperti apa, Kak? Oke, kita mulai dari sumber data dulu. Ya. Biasanya di beberapa lomba ya, ini kan berbicara tentang lomba, tentang kompetisi. Biasanya panitia itu menyediakan alternatif untuk mencari data di mana seperti itu. Dan juga bahkan mereka menyiapkan dulu datanya nih. Ada beberapa kompetisi bahkan hanya data itu saja yang bisa dipakai, jadi tidak boleh mencari data selain dari itu. Itu yang pertama. Kemudian jika memang kita bisa diizinkan untuk mencari beberapa dari sumber lain, saya sebenarnya tidak punya tempat khusus dalam mencari data. Tergantung kebutuhannya di mana, tergantung kebutuhannya apa. Di situ tempat saya mencari data. Misalnya di uh, di Badan Pusat Statistik, kalau kita butuh beberapa data terkait dengan demografi, kita butuh data terkait pemerintahan dan kependudukan, itu kita bisa larinya di Badan Pusat Statistik. Terus kalau kita butuh beberapa data tentang misalnya data penyakit itu bisa kita cari di website Kementerian Sosial dan sebagainya. Sebenarnya untuk sumber data itu sangat banyak dari lingkungan kita sendiri, bahkan di sekitar kita pun, di lingkungan kita pun sebenarnya bisa menjadi sumber data, karena apapun yang ada di sekeliling kita, asalkan dia merupakan informasi, itu dia bisa dijadikan sebagai data. Seperti itu. Jadi tergantung konteksnya, tergantung apa tujuannya data itu, kita bisa cari di referensi terkait lah. Kalau misalnya BPS ya data tentang kependudukan dan sebagainya, seperti itu. Kemudian untuk metode untuk metode sendiri sebenarnya tidak ada metode yang paling pas untuk setiap data ya. Jadi itu adalah pintar-pintarnya kita sebagai seorang statistikawan melihat jika datanya seperti ini, kita harus menyajikannya atau menanganinya dengan metode ini. Jadi tidak satu metode itu tidak digunakan untuk berbagai jenis data. Misalnya saya berikan contoh ya. Data-data kategorik. Saya paling suka data-data kategorik sebetulnya. Data-data kategorik itu akan sangat sulit ketika kita menganalisisnya menggunakan metode numerik ya. Misalnya
mau mencari rata-ratanya menggunakan mean atau median, data kategori itu kita tidak bisa pakai. Yang kita bisa pakai adalah modus. Metodenya adalah modus untuk mencari rata-ratanya. Jadi kan rata-rata itu ada 3, ada namanya mean, median, dan modus, seperti itu. Jadi tergantung kitanya. Dan khusus catatan ya, saya punya satu catatan penting sebenarnya, untuk satu kompetisi khusus di Satria Data sendiri sebetulnya ada penilaian dari Satria Data itu yang mengharuskan kita untuk menganalisis yang mendalam di infografisnya. Jadi ketika kita menyajikan data itu, biasanya kita hanya melihat grafik batang, kemudian grafik garis, ada pie chart, diagram lingkaran ya. Ternyata setelah dibaca beberapa panduannya, infografis yang memadukan antara setiap grafik-grafik tersebut sebenarnya bagus, tetapi informasi tambahan yang perlu kita buat adalah kita harus bisa menyajikan data menggunakan beberapa metode inferensial. Jadi metode inferensial itu juga sangat penting dibandingkan dengan metode deskriptif ya. Ini khusus untuk infografis yang ada di Satria Data, karena salah satu indikator penilaiannya di sana adalah kita harus menyajikan data itu dengan analisis yang mendalam. Nah, analisis yang mendalam yang dimaksud itu adalah kita bisa menggunakan kajian yang mendalam menggunakan metode inferensial untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak atau informasi yang dapat digali lebih banyak, seperti itu. Ya kira-kira seperti itu sih kalau untuk dari segi isi infografisnya, biar terlihat berbobot. Itu tadi penjelasan yang cukup menarik kompleks ya dari Kak Jriansyah. Saatnya saya mau ke Kak Sulfi lagi. Menurut kakak penting gak sih untuk milih judul yang baik dan menarik, dan bagaimana sih tipsnya dalam memilih judul yang menarik untuk infografis yang akan dibuat, dan apakah penting untuk memberikan penekanan di setiap kalimat atau poin-poin penting dalam infografisnya, Kak? Untuk membuat judul itu, tipsnya itu teman-teman usahakan dalam membuat judul dibuat lebih sederhana isi dari infografisnya teman-teman. Nah, selanjutnya dalam membuat judul itu teman-teman bisa menggunakan kata kunci yang ada di dalam informasi yang akan kalian sajikan. Usahakan juga dalam membuat judul itu dibuat lebih kreatif dan menarik. Nah, biasa teman-teman juga bisa menggunakan teknik-teknik seperti perumpamaan, penekanan, ataupun pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan. Nah, dalam mendesain infografis itu sendiri, usahakan dalam membuat sebuah judul itu dibuat lebih menonjol dan ukurannya lebih besar dibandingkan dengan informasi lainnya. Karena judul itu merupakan hal yang paling utama di dalam infografis. Dan dalam mendesain judul itu, teman-teman bisa memadukan beberapa elemen grafik atau ilustrasi-ilustrasi yang dapat mendukung penggunaan atau desain judul teman-teman. Nah, untuk penekanan-penekanan pada bagian subjudul materi infografis itu sebenarnya sangat penting ya, karena judul itu merupakan hal yang lebih utama atau paling pertama dilihat oleh pembaca. Nah, sub-judul itu akan mengantarkan pembaca terhadap isi dari informasi yang akan disajikan. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan penambahan-penambahan icon atau seperti yang disampaikan tadi, yaitu teman-teman bisa menggunakan atau menambahkan outline pada tulisannya atau menggunakan background yang kontras dengan warna tulisannya. Nah, atau teman-teman juga bisa membuat judul dengan efek atau tulisan yang berbeda dengan informasi yang ada di infografis tersebut. Seperti itu. Nah, terima kasih Kak atas jawabannya. Seperti yang kita ketahui di awal tadi, kalau dua narasumber kita hari ini itu merupakan
peserta dan finalis Satria Data dan juga berhasil meraih Best Creativity di ajang kompetisi Satria Data 2023. Nah, tentunya untuk meraih hal itu tentunya banyak dong Kak kendala atau tantangan yang Kakak hadapi dalam meraih Best Creativity ini. Mungkin bisa dijelaskan Kak apa kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, saya dulu ya. Ya, Eh, ini mungkin cerita ya. Kita cerita-cerita sambil curhat mungkin ya, sambil bergosip Sharing. juga. Kita sharing-sharing. Eh, jadi waktu itu sebelum kita ikut di kegiatan sampai ajang nasionalnya ini, sebetulnya kami membuat tim ini sudah 1 tahun sebelumnya. Jadi pada tahun 2022 tim ini sudah terbentuk dan ikut ajang Satria Datanya juga di bidang yang sama, di bidang infografis. Uh, Kendalanya kami yang pertama di situ, kami tidak lolos sampai di tahap perankingan nasional karena waktu itu nilai kami hanya berada pada 12 besar, sedangkan yang akan lolos itu diambil adalah 10 besar. Nah, itu sebetulnya yang menjadi kendala. Ternyata setelah dilihat-lihat karya yang kami sajikan memang cukup bagus bila dibandingkan dengan beberapa karya yang ada di prodi yang sama ya, tapi jika dibandingkan secara nasional, ternyata kita masih punya kekurangan. Nah, itu sebenarnya yang menjadi landasan kami di tahun selanjutnya. Oke, kita cari yang juara, yang urutan pertama dari ke-12 nama tadi. Kita coba lihat bagaimana dia cara mendesainnya dan bagaimana dia memvisualisasikannya, isi-isi kontennya seperti apa. Kita cari tahu, ternyata kita memang punya kekurangan di situ, dan wajar lah kami waktu itu tidak sampai nasional. Oke, sangat wajar. Jadi kami mengatasinya seperti itu. Kami mencari tahu bagaimana sih orang-orang di luar sana mendesain seperti itu. Terus selain itu muncul tantangan di tahun berikutnya di kami itu bahwa data yang diambil itu, data yang disajikan oleh panitia itu ternyata sangat sangat minim ya, sangat minim dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahwa tahun sebelumnya itu di tahun 2022 itu kita bebas mencari di satu website besar, di sini tuh sangat banyak sekali data sehingga kami bebas untuk mengeksplor. Tetapi di tahun 2023 itu kendalanya sangat sedikit sekali sumber datanya, tapi untungnya itu diberikan kebebasan untuk mencari data lain. Kendalanya di situ, belum tentu si data yang disajikan ini punya referensi lain, apalagi data-data yang disajikan itu sebenarnya data-data yang sulit untuk didapatkan, yang dimana kita harus mencari website-website tertentu yang menyajikan data ini, misalnya data kesehatan. Bayangkan data misalnya jumlah COVID ataupun jumlah orang yang sembuh kan agak sulit ya untuk kita cari. Dari mana kita bisa dapatkan jumlah orang yang sembuh COVID setiap harinya di seluruh Indonesia ini? Akan sulit ya. Nah, ya di situ tantangannya sebetulnya. Tapi dengan beberapa usaha kita dapatkan websitenya dan kita mencoba memodifikasi ide-ide sebelumnya. Jadi sangat banyak sekali merubah-rubah ide. Jadi ide pertama ini seperti ini, tapi pas dianalisis, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Oke, akhirnya kita cari-cari sampai memang memperoleh hasil yang benar-benar bagus ya. Seperti itu sih. Mungkin ada tambahan dari Kak Sulfi? Baik, jadi jika berbicara tentang tantangan itu sendiri, sebenarnya kali tantangan yang kita hadapi ya, karena kita juga adalah masih pemula dalam bidang infografis, di mana Satria Data itu merupakan lomba infografis yang pertama kali kami ikuti atau tim kami ikuti. Nah, akan tetapi di sini kami melihat peluang untuk terus belajar dan meningkatkan kapasitas kami dalam infografis. Nah, tantangan paling berat itu bagaimana kita bisa bersaing dengan tim-tim yang memiliki kemampuan, atau jika dari segi tampilan visual itu skill desain grafisnya itu sangat tinggi ya menurut saya, karena memang sangat menarik dari segi tampilannya. Nah, di situ saya merasa bagaimana cara agar bisa bersaing dengan tim-tim di Satria Data tersebut.
Nah, akhirnya setelah itu saya berusaha untuk mencari referensi lebih banyak dan mengumpulkan lebih banyak referensi yang terkait dengan infografis di beberapa event-event nasional. Nah, di situ saya amati bagaimana cara mereka dalam menyajikan informasi, bagaimana tata letak informasi pada infografis mereka dan penggunaan elemen-elemen pendukung di infografisnya mereka. Nah, di situ saya pelajari satu persatu dan kemudian saya usaha untuk menerapkan di infografisnya kami. Karena dari segi visual sendiri, kami itu masih sangat kurang ya, teman-teman. Dan mungkin karena didukung oleh informasi yang disajikan oleh Ajria, makanya di situ terdapat poin plus di timnya kami untuk infografis pribadi. Jadi tantangan untuk diri saya pribadi itu ada pada saat Ajrian sebagai penyaji materi itu memberikan materinya kepada saya dengan jumlah halaman atau halaman. Nah, di situ tantangan saya adalah bagaimana saya bisa menyajikan informasi tersebut ke dalam satu halaman infografis. Nah, seperti yang kita ketahui juga, di dalam infografis itu terdiri dari beberapa informasi. Nah, di mana setiap informasi itu harus kita jadikan atau harus kita sajikan dalam bentuk visual yang menarik. Jadi di sini kita butuh banyak ide ya sebenarnya. Nah, disitulah tantangannya. Bagaimana kita bisa mendapatkan ide-ide tersebut. Nah, tantangan lainnya itu ada pada bagaimana kita bisa menyusun atau mengatur tata letak dari tampilan infografisnya kami. Karena infografis itu bukan hanya sekedar bagaimana kita memindahkan materi dari halaman Word ke dalam infografis. Nah, bukan seperti itu. Jadi, kita harus berusaha bagaimana materi itu terstruktur dari awal hingga akhir. Dan satu halaman infografis itu bisa full dengan infografis, tetapi tidak terlalu padat. Nah, disitulah yang harus teman-teman pelajari ke depannya. Adapun hambatan yang kami hadapi di Satria Data tahun kemarin itu, sepertinya tidak ada hambatan yang berarti dan alhamdulillah bisa satu persatu. Saya kembalikan. Nah, itu tadi beberapa informasi yang disampaikan oleh dua narasumber kita. Nah, sekarang nih menurut kakak apa sih kunci kesuksesan dalam membuat infografis dan apa saran-saran, mungkin ada saran-sarannya atau tips-tips bagi kami sebagai mahasiswa yang pemula untuk mengikuti lomba infografis ini, Kak? Mungkin bisa dijawab dulu oleh Kak Sulfi. Baik, jadi untuk kunci kesuksesan kami di infografis tahun kemarin itu, kami berusaha untuk memperbanyak referensi kami sebelum membuat quiz. Nah, kemudian kami belajar melalui infografis yang telah lolos di tahun sebelumnya. Nah, di situ kami pelajari satu persatu di mana letak kekurangan kami. Nah, setelah itu kami berusaha untuk terapkan di infografis yang kami buat. Nah, dalam pembuatan infografis kami juga, kami berusaha untuk menyajikan informasi itu dengan lebih sederhana agar mudah dipahami oleh pembaca, tapi juga menarik dari segi visual. Nah, di situlah kunci menurut saya Sesan sehingga bisa lolos di tahap final kemarin. Adapun saran pada teman-teman lomba Satria dan silah pelajari infografis yang telah lolos ke babak final tahun kemarin. Yang paling pertama itu awal yang harus dilakukan mulai sekarang adalah pelajari infografis yang masuk ke tahap final kemarin. Baik dari segi desain judul, desain dari penyajian informasinya, penyajian isinya, tata letaknya, bagaimana mereka mendesain judul-judul pada sub-sub judulnya, dan juga bagaimana mereka menampilkan rekomendasi atau saran yang menarik bagi pembaca seperti itu.
Nah, itu tadi keren banget ya. Kita bisa dapat pembelajaran yang baru dari podcast kita pada hari ini dari dua narasumber yang tentunya sangat informatif. Terima kasih banyak Kak Ajriansyah dan Kak Sulfiana. Sama-sama. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih juga yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya Nabila Nursyabani pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.